Rombongan Komisi D DPRD DIY beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Komisi D melakukan kunjungan kerja sebagai implementasi fungsi DPRD DIY, yakni fungsi pengawasan. Komisi D DPRD DIY melakukan kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswanto. Dalam kunjungannya ke Balai Kelurahan Batu Retno, rombongan Komisi D DPRD DIY dipimpin oleh ketuanya, Kuswanto, diterima oleh Lurah Batu Retno, Sarjoko, dan jajarannya yang mengurusi perpustakaan. Sementara itu dari Komisi D DPRD DIY, hadir pula Rani Widayati dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah BPAD, Ibu Minika Nurlastiani. Dalam kesempatan tersebut, Lurah Batu Retno mengatakan bahwa perpustakaan di Batu Retno saat ini sedang dibangun kondisi fisiknya agar luas dan memadai. Selain luas dan memadai, diharapkan perpustakaan di Batu Retno akan dibangun dengan sistem digital. Namun karena pembangunan fisik belum selesai, oleh karena itu monitoring oleh Komisi D DPRD DIY berlangsung singkat. Lurah Batu Retno mengatakan bahwa perpustakaan di wilayahnya sudah cukup banyak. Beberapa RT di wilayahnya telah memiliki perpustakaan. Oleh karena itulah pemerintah bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan. Sehingga untuk sementara waktu, perpustakaan dipindah di ruang pelayanan umum. Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswanto, mengatakan bahwa Komisi D DPRD DIY memonitoring bagaimana kondisi perpustakaan di daerah. Sementara itu, Kepala BPAD, Monika Nurlastiani, mengatakan bahwa perpustakaan di DIY cukup maju. Perpustakaan merupakan ujung tombak masyarakat untuk belajar dan berkarya. Bapak Lurah Batu Retno, Pak Ansari, dan juga jajaran Kelurahan Batu Retno. Yang kami hormati teman-teman Komisi D, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Daerah dan SDM Yogyakarta, Ibu Monika dan juga Pak Roset dari DPRD. Pendamping komisi yang kami hormati pula, sebelumnya marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah berkenan memberikan rahmat taufik hidayahnya, khususnya keselamatan kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak sekalian yang kami hormati, kami ajarkan keluar rombongan pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Batu Retno yang mana telah berkenan menerima kami dengan sebaik mungkin pada pagi hari ini. Adapun kami berkunjung di Kelurahan Batu Retno ini karena merupakan tugas dan fungsi kami sebagai pengawasan jaga pemerintah daerah dan juga program kegiatan DPAD DIY, yaitu pengembangan perpustakaan. Ternyata dalam kondisi ini memang dulu sudah ada karena baru pembangunan dan COVID temporari, Pak J. Dan juga saya mendengar langsung tadi, Bapak Ibu sekalian mendengar langsung dari Pak Lurah bahwa perpustakaan di tingkat RT pun sudah ada. Ini saya mengapresiasi sekali. Jadi tentu saja Pak Lurah sudah bercerita panjang lebar tadi masalah perpustakaan, jangan khawatir, tiba-tiba bahkan sampai tingkat RT sudah ada. Jadi, kami selaku anggota Dewan juga mendengar langsung apa yang disampaikan Pak Lurah, itu merasa bangga bahwa perpustakaan berkembang baik khususnya di Kelurahan Batu Retno, sehingga minat baca masyarakat nanti akan di situ sudah tersedia perpustakaan tingkat RT. Harapan kami minat baca warga masyarakat khususnya Batu Retno ini semakin meningkat. Ini yang menjadi harapan kami. Rasa mungkin karena ini juga berbarengan dengan pembagian PLT, Pak.
BLT dan saya juga dan rombongan tidak akan istilahnya mengganggu kesibukan kan sangat padat pada hari ini pada Pak Lurah dan jajarannya. Nanti sekedar kita mengetahui dan kami sudah percaya 100% pada Pak Lurah yang apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi mungkin kalau nanti ada tambahan dari Ibu Kepala Dinas, kami persilakan. Pembentukan perpustakaan desa, kalau sekarang jadi perpustakaan kelurahan, pembentukan perpustakaan kelurahan itu di tingkat provinsi itu memang sudah programnya sudah selesai pada tahun 2012. Artinya bahwa seluruh kelurahan yang ada di provinsi DIY itu semuanya sudah mempunyai perpustakaan. Hanya saja memang perpustakaan ini berkembang atau tidak memang lalu tergantung sewu Pak Lurah. Nah, untuk itu saya memang berharap bahwa perpustakaan ini dikelola dengan baik. Karena apa? Karena perpustakaan ini non sewu menjadi ujung tombak bagi masyarakat untuk belajar. Perpustakaan itu tidak hanya sekedar tempat untuk membaca Bapak, tetapi bisa digunakan untuk beraktivitas. Sekarang itu ada program yang namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi dari membaca menjadi karya itu selalu saya tekankan. Artinya masyarakat itu sekarang kalau membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mengerti apa yang dibaca, bisa melakukan apa yang dibaca, dan dari membaca itu bisa membuat sebuah karya yang nanti berdampak secara ekonomis sehingga meningkatkan pendapatan. Dengan demikian meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini program ini inklusi sosial ini mendorong, salah satunya dari perpustakaan mendorong membantu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Nah, itu selalu kita dorong, Pak Lurah. Jadi nanti kalau misalnya Bapak mengajukan program supaya bisa bergabung dengan inklusi sosial, nah itu bisa disampaikan ke Kabupaten Bantul, dan ini nanti akan kita tindak lanjuti apakah nanti akan diikutkan dengan program nasional, karena beberapa kelurahan kalau di provinsi lain itu desa itu terpilih menjadi pilot project di masing-masing provinsi. Nah, perpustakaan berbasis inklusi sosial tingkat kelurahan itu di daerah istimewa Yogyakarta yang maju kenceng sekali itu di Gunung Kidul. Ada 2 kelurahan di sana yang maju kenceng sekali, dan itu dampaknya adalah mendapatkan banyak bantuan dari pusat gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau gedungnya sudah jadi, perpustakaannya bisa berkembang, saya berharap bisa bergabung menjadi dalam program perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut, Bapak. Dan saya juga perlu sampaikan bahwa berdasarkan hasil survei dari tingkat nasional, itu daerah istimewa Yogyakarta itu indeks bacanya itu tertinggi se-Indonesia. Nah, dengan demikian maka kita kan sekarang jadi tahu bahwa masyarakat kita itu membaca itu sudah biasa gitu ya. Ya paling tidak membaca WA. Tetapi membaca itu sudah menjadi sesuatu yang dilakukan setiap hari. Itulah sebabnya kenapa lalu indeks baca di daerah istimewa Yogyakarta itu tertinggi. Tadi saya juga sempat sampaikan kepada Pak Kuswanto bahwa kalau di Jogja itu indeks bacanya tertinggi se-Indonesia, tetapi kalau di Kalimantan Selatan itu indeks peningkatan minat bacanya itu tertinggi se-Indonesia. Jadi mereka itu baru merangkak untuk naik, kita sudah di atas sebenarnya. Tapi yang kondang jadi mereka gitu. Makanya jadi penasaran seperti apa sih yang dilakukan oleh mereka gitu. Seperti itu Bapak, dan saya berharap bahwa nanti setelah
gedungnya jadi, bisa koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sehingga pelaksanaan dan pengelolaan perpustakaan kelurahan bisa menjadi lebih optimal. Jadi saya nyunderek supaya perpustakaan ini dikelola dengan baik, dan saya berharap bahwa peningkatan jumlah koleksi itu tolong diperhatikan, karena saya yakin sebenarnya anggaran untuk menambah koleksi itu bisa dialokasikan. Hanya sekarang sudah ada atau belum. Nah itu, kalau belum ada tolong itu dianggarkan untuk penambahan koleksi. Ngaten kemauan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang karena kondisi gedungnya masih dalam renovasi, jadi kami hanya memanfaatkan ada rak perpustakaan yang ada itu, yang agak kecil itu saya masukkan ke ruang pelayanan yang baru itu tadi, jadi pojok baca. Jadi pada masyarakat yang yang ingin mendapatkan pelayanan di kalangan bisa sambil menunggu sambil membaca di situ. Jadi sementara gitu sih. Kemudian untuk kedepannya memang kita sudah diplankan kaitannya dengan perpustakaan di lantai 2 itu nanti kan juga akan kami bangun di atas itu, nanti perpustakaan juga nanti sebagai co-working space lah, istilah barunya seperti itu. Jadi nanti perpustakaan juga nanti untuk media belajar juga. Jadi nanti di sana perpustakaan juga nanti ada meja-meja yang nantinya mungkin akan disediakan setiap meja desktop kontaknya itu nanti untuk belajar online warga itu nanti di situ namanya. Tapi mungkin itu terlaksananya di tahun 2023 mungkin kita rencanakannya. Karena di tahun 2022 ini memang di gedung itu kan kita konsep di lantai 1 dulu yang kaitannya dengan untuk pelayanan masyarakat, pelayanan publik dulu. Dan nanti di 2023 nanti baru kami akan naik ke lantai 10 untuk pengembangannya. Jadi nanti terkait dengan di tahun ini pun juga di APBK kebetulan karena memang adanya refocusing anggaran dan beberapa alokasi anggaran dari kabupaten maupun pusat ada penurunan. Jadi memang di tahun ini kita belum mengalokasikan untuk kegiatan pengelolaan perpustakaan seperti pengadaan buku juga belum ada. Tapi kemarin di awal tahun alhamdulillah kemarin kita malah dapat bantuan dari warga nih. Jadi warga itu kebetulan punya percetakan. Jadi beberapa buku itu diperbantukan ke kami. Jadi itu kami tambahkan display di pojok baca yang ada di ruang pelayanan. Jadi kalau misalnya hari ini mau dicek kondisi perpustakaan, kami hanya bisa menampilkan yang ada di pojok baca di ruang pelayanan itu saja, karena memang kondisinya gedungnya masih dalam proses. Carik Baturetno mengungkapkan bahwa saat ini di Baturetno tengah dibangun gedung perpustakaan yang baru, sehingga untuk sementara waktu perpustakaan atau buku-bukunya diletakkan di ruangan pelayanan publik dengan harapan bisa dibaca masyarakat sambil menunggu untuk dilayani. Di masa mendatang, perpustakaan Baturetno akan dirintis perpustakaan digital. Ya, rencana perpustakaan Kelurahan Baturetno akan kami buat berbasis digital juga, Pak. Jadi memang nanti kami fasilitasi di ruang perpustakaan itu nanti ada untuk media belajar masyarakat juga. Dan nanti juga kita fasilitasi yang namanya nanti ada beberapa komputer juga, nanti rencana seperti itu. Nanti ini sekarang baru proses pembangunan. Iya, ya? baru rencana baru proses pengembangan. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine kalam kang dinuding cak. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya.
Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Oh iya, ini Yanti kisah ini duwe warung dhewe. Mangga. Warung musim kecil apa mungkin kayak selamat itu. Yang ada talinya adalah pun. Ruas Jalan Dlingo Playen di kilometer 2 hingga 4 Ndodokan Jatimulyo, Dlingo, Bantul mengalami kerusakan. Jalan itu diketahui rusak sejak tahun 2021, namun hingga sekarang belum ada perbaikan dari Pemda DIY. Oleh karena itulah, warga melapor ke Komisi C DPRD DIY yang membidangi infrastruktur. Warga pun berharap jalan tersebut segera diperbaiki, sebab dengan kerusakan itu rawan terjadi kecelakaan. Apalagi juga minim penerangan jalan. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, jalan yang rusak itu ditambal dengan semen oleh warga, namun kembali rusak lagi. Menindaklanjuti laporan warga tersebut, beberapa waktu lalu Komisi C DPRD DIY meninjau langsung kondisi jalan yang rusak. Komisi C didampingi pejabat dari Bina Marga Dinas PU ESDM DIY. Sarwati, Kepala Dusun Ndodokan saat ditemui di lokasi jalan yang rusak mengatakan yang menjadi permasalahan di lokasi tersebut yakni minim penerangan lampu jalan. Sehingga dengan kondisi tersebut, saat malam hari juga rawan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selama 1 tahun ini di Jalan Dlingo Playen, khususnya di wilayah Ndodokan, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Oleh karena itulah, warga Ndodokan berinisiatif menutup lubang tersebut dengan tanah atau menutup lubang sebisanya. Namun, karena hanya ditutup dengan tanah, pada saat hujan, tanah tersebut terbawa oleh air, sehingga berlubang lagi. Kalau dari sini itu kilometer 4 sampai kilometer 2 itu yang paling parah. Karena memang muatan yang membuat kerusakan ini terutama untuk yang Juragan Sono itu kan juga lewat sini Tronton, itu yang bikin kerusakan seperti ini, dan harapan kami segera monggo terrealisasi. Tetapi kalau dari sini ini kilometer 4 sampai kilometer 2 ini yang terparah seperti ini. Kalau rusaknya mulai kapan, Pak? Kalau rusaknya itu ya mulai 2021, sudah 1 tahunan enggak ini? Udah 1 tahunan. Sudah 1 tahunan. Tapi sama warga kemarin ada yang bareng-bareng kita kerja bakti, terus kemudian kita kasih batu. Kalau mungkin ada semen kita kasih semen. Tapi akhirnya jebol seperti itu. Selain yang dibangun sama warga tadi, apa aja Pak untuk menanggulangi biar nggak terjadi kemacetan? Terutama untuk drainase. Atau untuk drainase yang pinggir kanan kiri jalan ini kan mestinya harus ada pembenahan, karena yang paling pokok adalah ketika air harus mengalir pada tempatnya, tidak ke jalan. Ini yang paling juga penting dirasa, dan mohon untuk bisa diperhatikan. Sebelum meninjau jalan yang rusak, rombongan Komisi C DPRD DIY yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimmy Rusdin Sinaga, melakukan pertemuan dengan Lurah Kalurahan Jatimulyo dan Kepala Dusun Ndodokan di Balai Dusun Ndodokan, yang juga kediaman Kepala Dusun Ndodokan, Sarwidi.
Di hadapan Lurah Jatimulyo, Dlingo, dan Kepala Dusun, Jimmy Rusdin Sinaga, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, dan Amir Syarifuddin, anggota Komisi C DPRD DIY menegaskan akan segera memperjuangkan agar jalan yang rusak di antara Jalan Dlingo Playen segera diperbaiki. Selain itu juga akan ditambah lampu penerangan jalan. Kami datang ke sini sebetulnya baru kemarin, hari Jumat kunjungan ke Bantul. Ke Siti Mulyo ya alhamdulillah langsung ditanggapi, langsung ditambal, gorong-gorong langsung dikerjakan. Mudah-mudahan ya khusus yang di sini Siti Mulyo ya, Jatimulyo. Jadi kami dari Komisi C sangat peduli. Jadi Pak Lurah, Mas Duku, begitu juga warga karena PU-nya telat. Jadi nanti akan kami perintahkan, saya tadi udah dari sana, ya lumayan. Kalau menurut teman-teman di sini ada KM 2-6. Ini nanti tolong Pak Yoto disampaikan ke PU supaya segera ditangani. Itu pertama, ditangani pemeliharaan. Kalau bisa saya juga ya, karena untuk 2022 ini saya terus terang nanti tolong ditemani Mas Amir, kita mau tetap pakai DIM. Semua jalan provinsi yang rusak, sekali lagi semua jalan provinsi yang rusak akan kita tangani ya. Kalau nggak salah kemarin jalan provinsi itu ada 115 ruas ya. Nah, jadi kalau di Bantul mungkin hampir 30-an ruas. Nah, berapa ruas yang rusak ini supaya segera. Masalah anggaran ya nanti akan saya sampaikan. Silahkanlah mau APBD, mau dana IS atau dana khusus silahkan, karena ini sangat perlu. Jadi penanganan jalan provinsi ini sangat penting dalam rangka ya, karena jalan ini kan untuk cepatnya perekonomian kita bisa pulih ya. Karena udah 2 tahun kita dikerjai oleh COVID ya. COVID dengan kondisi jalan seperti itu maka akan memperlambat pemulihan ekonomi. Jadi kami Pak Lurah matur nuwun nggih. Jadi terus terang saya sebagai pimpinan Komisi C sangat peduli karena ini saya rasakan sendiri ya. Begitu juga masalah penerangan ya, masalah penerangan jalan ya. Mumpung ada Pak Amir di sini, nanti ada Pak Katir. Kalau untuk jalan mungkin sini saya lihat penerangannya belum. Ya wilayah Butaran belum Pak. Belum sama sekali. Masih berapa kilo? Masih setengah kilo itu belum. Oh, sampai di perbatasan gitu. Oke, itu nanti silakan Pak Lurah langsung komunikasi kepada orang yang saya sebutkan tadi. Dari Jogja sampai Bantul jalan utama ya, sekarang menjadi jalan utama ke Gunung Kidul. Memang fasilitasnya sangat masih kurang, terutama perbaikan. Saya kemarin minggu ke sini kebetulan nolong orang yang jatuh di sana juga Pak Dukuh. Ini pantas seharusnya DPU segera memperbaiki, dan tadi sudah disampaikan Bang Jimmy ya, hukumnya wajib harus diselesaikan. Nah, terutama kalau nanti misalnya menjadi alternatif kita di Kaliurang Muntuk itu yang dulu pernah ada kecelakaan anggota DPR RI. Saya kira kalau ini dijadikan perbaikan jembatan atau apa, itu akan menjadi jalan yang lebih baik lagi, khususnya dari Gunung Kidul ke Yogyakarta ke ini ya. Begitu, yang paling sulit itu di Kaliurang Muntuk Dlingo. Kabupaten Jatimulyo mengucapkan terima kasih Pak Pimpinan dan Pak Amir Syarifuddin dan dinas terkait yang sudah merespon usulan surat kami selaku pemerintah dan kelompok masyarakat sudah ditindaklanjuti. Karena apa? Dan jalan ini sangat urgent Pak, sehingga perlu perhatian khusus. Banyak kecelakaan kemarin, saya sudah warga kerja bakti Pak nutup lubang-lubang
harapan kami segera direspon supaya akses lancar sehingga tidak menimbulkan banyak korban kecelakaan. Dan selanjutnya mohon nanti diberikan penerangan yang kemarin sudah kami usulkan sekitar 500 meter dari jembatan menuju Dudukan. Penerangan sangat krusial, mohon segera direspon usulan kami Bapak. Pada saat dulu di era tahun 2018-2019 ketika ruas jalan ini rusak, terus kemudian saya telepon sama Pak Ketua Dewan, pada saat itu masih Pak Yuko. Nah, itu langsung direalisasi dalam waktu 2-3 hari. Tapi kami tidak tahu prosedur yang berjalan sekarang, ternyata harus pakai permohonan. Kemarin langsung kita bikin permohonan, mengingat untuk ruas jalan provinsi ini tingkat kerusakannya ya bisa dikatakan berat Pak, karena yang terjadi kecelakaan laka tunggal itu sudah 5 kali. Kemudian warga karena melihat kondisi jalan yang seperti itu dengan gotong royong ditambal pakai batu seadanya. Yang penting tidak membuat kecelakaan orang yang lewat. Terus bahkan kemarin pagi itu Honda Jazz orang dari Serandaan itu kebanan karena kejeblong di situ. Terus digeladak sampai depan rumah ini. Itu sehingga besar harapan kami untuk segera terrealisasi perbaikan jalan aspal tersebut. Kemudian dari kurang lebih 500 meter itu masih ada kekurangan untuk penerangan jalan. Pak Amir, monggo kula yus kudu DDP penjenengan nderek, yang jelas besar harapan kami itu bisa terwujud karena yang Gunung Kidul itu sudah sampai di jembatan untuk penerangan jalan. Nah, harapan kami yang Bantul itu juga nanti bisa sampai di sebelah barat jembatan sehingga penerangan jalan sudah penuh begitu. Diharapkan jalan yang rusak dan sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Dodokan atau Jalan Delingo Pelayan Yogyakarta segera diperbaiki sehingga jalan alternatif dari Bantul ke Gunung Kidul atau sebaliknya kembali bagus. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Oh iya, ini Yanti ki saiki duwe warung dhewe. Mangga. Warung musik iki apa mungkin dia selamat titip. Kemudian ada talinya, ada lantun.
Pansus BA 9 tahun 2022 DPRD DIY tentang pengawasan pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air pekan lalu mengadakan public hearing di ruang rapat lantai 2 gedung DPRD DIY yang dipimpin oleh Agus Sumaryanto sebagai Ketua Pansus. Public hearing ini membahas mengenai kendala dan rekomendasi mengenai pelaksanaan Perda DIY nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase PUP ESDM DIY, Tito Asungkumoro Wijaksono menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya air berbasis di WS Progo Opak Serang. Perlu koordinasi pelaksanaan Perda oleh instansi yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, serta penyusunan dan pelaksanaan Pergub perlu melibatkan instansi atau badan yang terkait, karena amanat peraturan gubernur saat ditelaah bersifat lintas sektoral. Terdapat peluang untuk membuat rancangan peraturan perundangan daerah terkait kebijakan pengelolaan sumber daya air DIY yang memuat pengaturan pembagian peran pengelolaan sumber daya air pada instansi atau badan pengelola sumber daya air di DIY. Namun hal tersebut dapat tercapai dengan dukungan masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya air di DIY. Oleh karena itulah, masukan-masukan masyarakat diperlukan dan dilakukan melalui public hearing. Terkait dengan pokok kebijakannya adalah perintah pemenuhan hak rakyat atas air oleh negara. Kemudian di tahun 2019 lahirlah Undang-Undang 17 tentang sumber daya air sebagai pengganti dari Undang-Undang 1174 ya Pak. Di sini RPP tentang irigasi maupun tentang pengelolaan sumber daya air dan juga Raperda DIY yaitu tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang sudah kami sampaikan di muka. Ini masih dalam prosesnya Pak. Dan Undang-Undang 17 tahun 2019 ini diundangkan kalau tidak salah di bulan Oktober ya, tanggal 16 tahun 2019. Adapun Perda DIY nomor 10 tahun 2019 ini yang akan kita diskusikan terkait pengelolaan sumber daya air diundangkan pada 27 Desember 2019. Artinya Undang-Undang SDA nomor 17 ini keluar dulu, baru perdanya ini keluar. Tetapi proses fasilitasi di Kemendagri saat itu memang sudah di awal ya sebelum, artinya Undang-Undang 17 2019 ini muncul ya. Jadi Undang-Undang 17 tahun 2019 ini secara pokok kebijakan yaitu pengelolaan sumber daya air secara komprehensif, kemudian penguasaan sumber daya air oleh negara, pengelolaan sumber daya air di mana air permukaan, air tanah terintegrasi dalam wilayah sungai sesuai kewenangan. Kemudian tugas pengelolaan diberikan kepada UPT, kementerian atau daerah atau kepada BUMN, BUMD maupun BUMDes. Perda nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air ini. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal-hal apa saja yang terkait dengan sumber daya air. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Pemda DIY melakukan pengelolaan sumber daya air secara komprehensif. Jadi memang kita berharap masyarakat mudah untuk memperoleh kebutuhan pokok air ini bisa tercukupi. Jadi baik itu sebagai air baku atau air minum ataupun sebagai air yang berfungsi sebagai pengairan untuk sawah ataupun untuk juga untuk petani perikanan. Jadi memang banyak hal yang bisa kita dalami dalam pasal-pasal yang ada di sini, tapi nanti bagaimana secara umum, secara gambaran secara global, masukan dari
Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Kami berharap dari lembaga ataupun komunitas-komunitas air, kita banyak punya komunitas ya, komunitas baik itu komunitas sungai ataupun komunitas air bersih. Jadi bagaimana tadi sampaikan juga bahwa kita berharap ada inventarisasi sumber daya air. Jadi kita ingin juga sejauh mana sih inventarisasi ini berjalan, seberapa banyak kita mempunyai sumber daya air sampai saat ini, terus kemudian apakah sumber daya air ini masih layak untuk kita konsumsi, ataukah sumber daya air ini sudah mulai mengering. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya ya. Jadi di saat kering, musim kemarau kita kekurangan air, tetapi di saat musim penghujan kita kelebihan air. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ini, bagaimana kita mempunyai penampungan air seperti kita galakkan untuk di Jogja ini, itu dibangun embung-embung penangkap air yang tentu itu juga nanti akan berfungsi untuk masyarakat secara umum. Kemudian tadi juga sampaikan Pak Tito ada pengaturan sempadan sungai, kemudian bahwa Jogja ini punya sungai tapi memang kewenangannya ada di pusat, jadi BWWS. Jadi kemarin juga kita berkunjung ke Jakarta, kemarin juga sampaikan bahwa kewenangan sungai pun masih bisa dikomunikasikan dengan pemerintah Pemda DIY. Jadi monggo Bapak Ibu hadirin sekalian, kami berharap pada siang hari ini kami memperoleh masukan tentang sumber daya air itu apa saja yang menjadi masukan dari Bapak Ibu ini akan menjadi perhatian kami semuanya demi kelangsungan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik lagi. Jadi kami berharap tidak ada lagi daerah-daerah yang rawan air. Kemudian kami berharap juga nanti bahwa masyarakat di Jogja ini untuk kebutuhan air minumnya akan selalu tercukupi. Jadi saya kira itu tadi pengantar dari Pak Tito. Monggo waktu saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti sambil sampaikan nama dan sambil mana. Monggo waktu pertama Bapak silakan. Dengan adanya Perda nomor 10 tahun 2019 yang mestinya sudah ada turunan rancangan peraturan gubernur untuk bisa kemudian jadi daya pelaksana di tataran bawah. Akan tetapi dengan munculnya atau terbitnya undang-undang SDA yang baru, maka apa yang ada di dalam Perda ini harus mengalami banyak perbaikan agar kemudian ada kesinambungan dengan Rapergub mungkin nanti yang akan dikerjakan. Mungkin naskah akademiknya sudah jadi, akan tetapi untuk turunan peraturan undangannya maka Perda yang sekarang ini memang kemudian harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebagai contoh yang di dalam pasal 5 pengelolaan sumber daya air di dalam peraturan daerah ini berbasis pada wilayah sungai di daerah. Nah, daerah istimewa Yogyakarta ini tidak memiliki kewenangan. Sesungguhnya kewenangan ini ada di Balai Besar Wilayah Sungai, Penanganan Pusat. Ini yang pasal 5. Kemudian di pasal 6 bab 2 terkait dengan perencanaan pengelolaan sumber daya air. Ini DIY tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai akses karena tidak ada kewenangan untuk pengelolaan sungai dan sebagainya, karena itu kewenangan pusat BPWS, sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
Jadi ini kewenangan pusat, mungkin bisa dengan usulan dari komunitas atau usulan dari PU-DIY pemerintah daerah begitu kepada dalam teks perda ini, tidak dalam konteks perencanaan pengelolaan, tetapi sekedar usulan. Kemudian di pasal 10 itu juga Pemda berwenang menetapkan penggunaan sumber daya air. Ini juga sudah tidak sesuai lagi, karena sekali lagi DIY tidak memiliki wilayah sungai yang bisa mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air. Sekali lagi yang punya kewenangan adalah pusat. Kemudian di pasal 11 itu juga perizinan tentu ada di BPBS. Pemda DIY tidak punya wilayah sungai, juga tidak punya kewenangan untuk melaksanakan atau mengeluarkan izin pengusahaan atau penggunaan sumber daya air. Nah, dari beberapa hal yang sangat krusial ini sesungguhnya menjadi dasar untuk turunan perundangan yang akan diterbitkan, Pergub dan sebagainya. Maka perda ini kemudian direvisi terlebih dahulu agar nanti sesuai konteks yang akan dilaksanakan, tidak bertentangan dengan aturan undangan yang ada di atasnya. Ini sangat penting karena kemudian kalau tidak sesuai maka undang-undang ini menjadi perda ini menjadi batal demi hukum, Pergubnya juga batal demi hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan-masukan dari warga masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya air untuk kemanfaatannya di masyarakat. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Oh iya, ini Yanti kisah ini duwe warung dewe. Mangga. Warungmu sing gede apa mungkin dia selama titip. Dia ada talinya, ada lampun. Sejumlah aktivis yang ikut dalam public hearing Pansus BA 9 tahun 2022 DPRD DIY tentang pengawasan pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah agar pengelolaan air benar-benar maksimal. Selain itu, sejumlah permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya air di Yogyakarta juga disampaikan dalam acara public hearing ini.
Yanto dari Asosiasi Sungai Yogyakarta atau ASY menambahkan, tata kelola sumber daya air tentang masalah daya air rusak perlu memperhatikan nasib masyarakat. Menurutnya, untuk menghadapi krisis air pada tahun 2030, seharusnya ada aturan boleh alih fungsi lahan, tetapi tidak boleh alih fungsi irigasi. Salah sumber daya air yang bukan persiapan, artinya menyambut 2030 Indonesia krisis air. Pertanyaan berikutnya juga bagaimana Provinsi DIY untuk mempersiapkan hal tersebut. Saya hanya titip di dalam hal ini krisis sudah terjadi terhadap air ini. Banyak risiko sebagai kota pariwisata, kota pelajar, kota budaya, tamu banyak. Kebutuhan soal air tidak pernah kita juga terpantau. Penambahan pembangunan hotel, terus rumah tinggal, baik itu sifatnya homestay maupun ini perumahan yang juga tidak termonitor, terkendali. Kita menghadapi krisis air yang sangat besar. Saya berharap bahwa kemudian ada aturan bagaimana boleh alih fungsi lahan, monggo karena kebutuhan, tapi jangan pernah ada alih fungsi saluran irigasi. Karena sifat saluran irigasi itu juga mengisi air di ruang yang ada di dalam tanah khusus untuk air atau barang itu sendiri, air itu sendiri. Karena lewat infiltrasi kita akan terjaga saat kemudian kebutuhan permukaan air yang kita konsumsi lewat sumur. Tapi kalau kemudian saluran irigasi karena sudah tidak ada sawahnya kemudian dihancurkan, ditutup, ini yang keliru. Pertama, kebutuhan sebelum irigasi adalah kebutuhan untuk kehidupan manusia, Iwan. Itu dulu. Baru kebutuhan irigasi, kebutuhan pertanian, perikanan, dan seterusnya. Ini mohon khususnya kota. Juga kewenangan saluran yang ada di kota untuk kewenangannya provinsi. Mohon juga ini kerjasamanya yang baik. Ini juga bingung. Contoh pimpinan untuk kami sampaikan, ada saluran irigasi, mumpung kota ada, provinsi ada Dewan ini. Di depan persis ini kantor DPRD Kota Yogyakarta. Wah, minta ampun kotornya kayak begitu. Saling lempar tanggung jawab. Syukur Pak Tito bisa untuk di sini, untuk kemudian apa kita yang kita butuhkan itu tidak kuantitas, bukan kualitas tapi kuantitas, tersedia saja. Kotor ya ben wis ning tersedia. Tapi justru saluran-saluran seperti itu pada dimatikan, kemudian saluran-saluran seperti itu yang mengisi ruang air di dalam tanah itu kemudian dibiarkan. Yang terakhir bahwa untuk petani khususnya bagaimana kita ngomongin air tidak bisa serta-merta kita ikut dengan airnya, tapi beserta juga sampahnya. Petani sekarang menggunakan air itu bergelut dengan sampah. Kalau kita berbicara masalah perda ini, mohon perda itu dibikin kemudian juga untuk terimplementasikan bagaimana terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Satu contoh ada di satu bendung di lintas antara kota dan DIY, di sana dikasih sekat-sekat per jamnya, diambilin sampahnya untuk piara ikan. Bagaimana kemudian di bawahnya itu air itu bersih sekali dan petani di bawahnya ucapan terima kasih, dia berbuat bertani, khusus bertani tapi tidak ngubek-ngubek sampahnya. Justru dari situ bersih. Bagaimana kemudian hal itu menjadi suatu kajian juga. Saya minta Pak Tito juga Bapak pimpinan kalau bisa datang di sana dari Kota Jogja, karena itu wilayahnya Kota Jogja, untuk Indonesia. Kalau itu baik sekali kan kita penanganan sampahnya juga kena tidaknya airnya saja untuk petani. 27 ya, di perda ini terkait dengan sepadan ini antara Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN, ini saya melihat masih ada perbedaan Bapak. Jadi terkait dengan jarak ke tubuh airnya. Jadi satu sisi menurut BPWS dalam contoh adalah untuk penanganan kumuh Bapak, permukiman kumuh itu bisa berjarak kalau nggak salah
kurang lebih 5 meter dari tepi sungai. Akan tetapi dari kacamata ATR BPN di situ adalah sepadan sungai, sehingga dilihat dari segi kesesuaian pemanfaatan ruang itu jelas melanggar ataupun tidak sesuai. Jadi supaya di tataran Kementerian PUPR dan jajaran di bawahnya, kemudian juga yang ada di ATR BPN ini bisa untuk melakukan penyepakatan Bapak. Jadi sebetulnya terkait dengan jarak sepadan itu berapa. Kemudian juga yang di sepadan pantai Bapak, ini antara Bantul dengan Gunung Kidul pun berbeda Pak. Di Gunung Kidul ada 100 meter, di Bantul 200 meter. Ini barangkali bisa ditarik di DIY untuk ada perda khusus terkait dengan sepadan. Barangkali 2 hal itu saja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nada yang sama dengan yang disampaikan Pak Haris maupun Pak Yanto di depan Pak ya. Cuman permasalahannya kan begini, ini yang namanya satu aturan undang-undang itu sangat detail sekali tadi dipaparkan Pak Tito. Permasalahan muncul Pak dalam pemikiran saya selaku warga masyarakat yang ada di hulu. Karena saya di Sleman. Tentunya Sleman menjadi satu bagian penting yang sangat penting di daerah istimewa Yogyakarta, di mana Sleman ini suplai air bersih dari Sleman dikasihkan ke kota, kota dikasihkan ke Bantul. Muncul suatu pemikiran dari kami bersama teman-teman yang ada di hulu, bagaimana pelestarian terhadap sumber daya air di hulu. Ini yang menjadi pemikiran kita sudah lama sebenarnya, dan beberapa kali di forum pernah kita sampaikan. Fakta real yang kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, mungkin monggo nanti menjadi catatan kita bersama. Saat ini kita sudah masuk pada tataran krisis air. Kalau tadi Pak Yanto menyampaikan tantangan krisis air di tahun 2030. Mungkin masih terlalu lama kalau 2030. Saat ini kita sudah mengalami yang namanya krisis air bersih apalagi. Itu satu. Jadi pelestarian atau paling tidak kita mempertahankan sumber daya air yang ada di hulu menjadi satu kebutuhan penting dari 3 kabupaten. 2 kabupaten, 1 kota Madia. Sleman, Kota, dan Bantul. Ini yang belum kita lihat ada satu aksi dari pihak pemerintah dalam rangka melestarikan atau mempertahankan, memperkuat gerakan yang ada dulu sebagai daerah resapan air. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sifatnya hanya satu kontrol aja mungkin sifatnya dari masyarakat atau sebagai masukan. Begini, jadi di hulu maupun di tengah ada satu area yang ini menjadi satu masukan sebenarnya dari masyarakat, karena kita ini yang kita hadapi satu kenyataan yang mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum pernah melihat fakta yang ada di lapangan. Satu contoh begini Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan. Sungai, coba dicek. Ini saya melihat, saya cek mulai dari Kali Opak sampai Kali Kerasa. Dari hulu sampai ke hilir, sampai Bantul sana jadinya. Saya cek. Semua tebing sungai mengalami pendalaman yang sangat dalam. Akhirnya banyak di daerah Bantul, bahkan Sleman sendiri yang dulunya itu bisa mendapatkan pengairan di saat musim kemarau, sekarang sudah banyak sekali area-area pertanian yang tidak mendapatkan air untuk pengairan tanamannya. Ini bagi petani. Coba dicek. Ini karena permasalahannya apa? Maaf, saya sebenarnya tidak ingin masuk ke area tambang pasir. Tapi ini yang kita lihat, yang kita amati, cermati selama ini, ternyata tatkala musim penghujan terjadi banjir, air hujan ini tidak membawa material yang sifatnya
pasir, tetapi air ini menggerus sedimentasi yang ada sehingga membuat aliran sungai itu semakin dalam. Ini real. Coba suatu saat dari BSDA itu atau mungkin bisa menjadi masukan ke BBWS. Coba dilihat. Kalau kita berpikir jauh ke depan, generasi kita, tentunya ini menjadi satu perhatian mulai dari sekarang. Sekarang apa? Yang mau ini banyak lubang di sungai karena hasil tambang tadi. Sementara di tengah dan hilir itu nggak mendapatkan apa-apa. Air hujan akhirnya dia nyikat sedimentasi, tebing semakin dalam, air pun juga mengikuti. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia pertanian mengalami kekurangan air. Ini menyangkut nasib generasi kita nanti kalau kita berbicara. Karena tadi kalau saya melihat berbagai aturan, berbagai perundang-undangan ini masih berbicara dalam konteks sekarang. Paling lama paling 2025 nanti yang akan datang. Tapi bagaimana dengan nasib generasi kita ke depan? Sebagai masukan Bapak Ibu sekalian, itu satu soal terkait dengan sumber daya air yang ada di hulu dan permasalahan yang ada di sungai seperti itu. Itu real Pak Ibu sekalian, monggo nanti suatu saat bisa dibuktikan di lapangan. Jadi bisa by data untuk berbicara, tidak hanya big data, katanya ini repot. Menghadapi krisis air Bapak Ibu sekalian, saya atau kami dengan teman-teman yang ada di hulu ini sebenarnya masih kebingungan. Sebenarnya ini hanya satu masukan, menjadi satu gambaran atau menjadi satu wacana dulu barangkali ya. Itu kalau tadi Bapak moderator menyampaikan bagaimana tentang pembuatan embung yang juga disinggung oleh Pak Deyanto itu. Embung atau daerah-daerah resapan air ini dihidupkan kembali, dikuatkan kembali gerakannya. Kami bersama teman-teman di hulu itu kan melihat satu ruang yang bisa dimanfaatkan dari BSDA, yaitu ruang-ruang yang ada di hulu atau di tengah, seperti tanah Cancer Bapak Ibu sekalian ya. Tanah Cancer ini bisa untuk memperkuat gerakan daripada sumber daya air agar tidak keberadaannya tidak liar, yang pada akhirnya pengelolaannya juga nggak jelas. Itu misalkan bisa kita dibuat satu ketetapan atau peraturan itu dijadikan rest area sebagai daerah resapan air ya, yang ada dulu. Ini banyak sekali tanah-tanah yang kita lihat yang ada di pinggir sungai yang sebenarnya dari segi pemanfaatannya juga kurang maksimal. Coba dicek ya, mungkin Pak Tito ini sebagai masukan saja. Semua masukan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan Perda DIY ini kemudian akan dijadikan output berupa rekomendasi pada rapat selanjutnya. Pansus berharap ada inventarisasi sumber daya air sehingga krisis air jangan sampai terjadi di DIY dengan undang-undang yang dapat menjaga sumber daya air. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Sebelum terapi di Enggal Dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm.
tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Get moving, ayo get moving. Kemanapun pergi, get the moving. All you need is moving, moving wherever you move. Love on browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me, semuanya via gadget. Wherever you move, enjoy the moving, enjoy the moving. Everything is done wherever you move. Keep on moving, keep on moving. Kalau Bang Adam atau Laras yang ngurusin guest house, aku jadi susah kalau misalnya minta apa-apa. Panti aman lah, cuman aku aja bakal lama gak ketemu sama kamu. Gimana kalau saya buka penawaran 5M? Guest house dijual aja lah. Cepet bener kalau urusan jual-jual. Kita akan jual guest house itu. Ini ya Bapak sebut keluarga? Giliran Niki aja Bapak baru bawa keluarga. Kita udah sepakat dari awal. Aku sampai resign dari kantor buat ngurusin guest house. Tahu gitu aku nggak pernah datang ke rumah ini lagi Pak. Bawa waktu.